ikhtilaf, melandasi ikhtilafnya dengan niat yang keliru, yang salah. Bukan mencari benar salah, kalau dia salah dikoreksi dan manut kepada yang benar, bukan. Tapi menangkal gengsi pribadi, kehormatan diri, itu. Sehingga kalau umpamanya dalam diskusi, dalam perdebatan itu kalah, dia baru intinya kalah, ayo kita main ini. Kan gitu. Setelah kita beres debat, kita ambil tinju. Dan begitu, ya betul akhirnya. Pertama ilmu nggak ada. Yang kedua niatnya yang keliru. Ketiga ditambah dengan ta'assub a'ma, fanatisme terhadap pendapatnya atau kelompoknya atau gurunya. Karena itu yang ditonjolkan, pokoknya setiap yang menyalahkan kita, oh ini ngajak berantem kan gitu. Akhirnya timbul masalah. Inilah ahlul ikhtilaf. Adapun para sahabat dan para ulama, pertama mereka meniatkan ilmu yang berkaitan itu tuh lillahi ta'ala, bukan untuk gengsi, bukan untuk kehormatan diri, bukan untuk kemuliaan diri, enggak, tapi untuk kebenaran, untuk diamalkan. Sehingga betapa banyaknya para ulama yang menyatakan A, di kemudian hari ternyata salah, lalu dia tarik kembali ucapannya dan berubah menjadi B. Banyak, nggak ada gengsi, tidak ada malu, tidak ada kehormatan diri yang dipertaruhkan di sana, karena itu lillah. Bukan untuk orang, bukan untuk pengakuan orang, penghargaan orang, penghormatan orang, tapi untuk Allah SWT. Ingin dinilai, diakui, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk manusia. Kedua ada adab, gitu ya, berdasarkan ilmu dan seterusnya. Makanya para ulama walaupun ikhtilaf tidak saling membid'ahkan, tidak saling menyesatkan, tidak saling menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak layak. Nah, jadi ikhtilaf di kalangan para ulama terjadi dan terwariskan ke kalangan awam. Sayangnya sikap para ulama ketika ikhtilaf tidak terwariskan ke orang awam. Orang awam hanya mewarisi ikhtilafnya, tapi tidak mewarisi adab-adab ketika ikhtilaf. Apakah para ulama sering gontong-gontongan? Tidak. Berantem? Tidak. Oleh karena itu coba camkan baik-baik. Yang membuat manusia bermusuhan, bertengkar bukanlah perbedaan pendapat, tapi buruknya karakter orang-orang yang berbeda pendapat. Yang membuat manusia berantem bukanlah perbedaan pendapat, tapi buruknya karakter orang-orang yang berbeda pendapat. Buktinya para sahabat dan para ulama berbeda pendapat tidak berantem. Tapi ketika itu terjadi pada orang awam baru berantem. Karena apa? Buruknya karakter mereka. Ketika perbedaan pendapat disertai dengan kebodohan, dengan gengsi, dengan kehormatan, dengan mencari kemenangan, baru berantem. Kadang-kadang tidak berbeda pendapat juga bisa berantem. Walhasil wajib kita berlapang dada dalam masalah-masalah yang diikhtilafkan. Ya, ibu-ibu di belakang waktunya sudah habis. Walaupun adab-adab dalam mencari ilmu syar'i ini masih belum tuntas semuanya, tapi pokok-pokok pentingnya sudah tersampaikan. Cukup penjelasan kita sampai di sini saja. Kita sekarang sudah masuk jam 11 kurang 4 menit. Ada waktu untuk bertanya jawab 4 menit lagi. Silakan. Sebab kalau di jadwal itu pengajian itu sampai jam 9. Saya lihat jam ini sudah jam 12. Cukup sampai di sini dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk mengajar. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz kita dapat kita amalkan sehari-hari dalam adab untuk mencari ilmu. Semoga Allah membawakan kita termasuk orang-orang yang ikhlas dan berniat mencari ilmu, menghilangkan kebodohan diri sendiri dan orang lain, niat dalam membela syariah, dan wajib serta mengamalkan ilmu serta mengajarkan kepada yang lain. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Alhamdulillah untuk sementara ini izinkan saya membacakan pertanyaan dari pihak ibu-ibu karena sudah ada 5 SMS
Sungguh sangat semangat ibu-ibu bertanya. Belum habis sudah bertanya dua. Baik Ustaz, pertanyaan pertama, ada pertanyaan dari seorang ibu. Ketika seorang kerabat kita ajak untuk hadir dalam majelis taklim, orang tersebut menjawab sekali-sekali butuh hiburan lah, dan tidak bisa kalau disuruh tiap hari mengaji. Bagaimana hujah yang bijak dalam menjawab hal ini? Itu satu Ustaz. Yang kedua, satu dulu. Nanti lupa. Silakan Ustaz. Iya. Tenang sebentar ya. Sabar. Ketika kita ngajak orang ngaji, dia menjawab, jangan ngaji terus, sekali-sekali hiburan gitu ya. Bagaimana menjawab? Saya aneh kalau menjawab itu aja kita nggak bisa jawab. Masa separah itu kita? Maksudnya sampai nggak bisa membantah hujah orang seperti itu ya. Banyak, di antaranya pertama, ngaji itu cuma sebentar, maksimal juga 1,5 jam gitu ya. Sisanya silakan kalau mau hiburan, itu pertama. Kedua, ngaji itu waktunya tertentu. Tidak bisa semau kita mengaji langsung, kan nggak setiap saat ada pengajian. Ada hiburan beragam bentuk, di mana saja ada dan setiap saat ada, bisa gitu kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa kalau ngaji itu sampai ke akhirat, kalau hiburan itu hanya sesaat. Padahal coba bandingkan hidup kita di dunia ini berapa tahun sih? Anggap saja 100 tahun gitu ya. Sudah jarang yang segitu. 80 tahun juga jarang. Rata-rata 60-70 tahun. Setelah anggaplah 100 tahun, seusia 100 tahun kita kemana? Apakah beres urusan kita? Enggak. Kita pindah ke alam lain, ke alam kubur. Coba, berapa tahun kita di alam kubur? Berapa lama? Sampai kiamat. Berapa lama itu? Nggak tahu. Mungkin 300 tahun, 500 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, nggak tahu. Yang jelas lebih lama daripada hidup kita di alam dunia. Kalau di alam dunia kita menghabiskan waktu untuk mencari bekal untuk hidup di dunia yang cuma 100 tahun gitu ya, di alam barzakh lebih lama lagi, mestinya bekalnya harus lebih banyak lagi. Nah, numpuk bekalnya itu ketika hidup di dunia ini gitu, untuk kehidupan kita di alam kubur. Nah, setelah katakanlah 1000 tahun kita di alam kubur ya, kiamat. Selesai kiamat, kita pergi ke mana? Ke alam akhirat. Berapa tahun kita di akhirat? Selama-lamanya, tidak ada akhir. Kalau dilihat dari perjalanan hidup kita, ternyata waktu hidup kita di dunia itu sangat sebentar dibanding di alam kubur dan di alam akhirat. Nah, sekarang kalau kita bekal waktu yang kita miliki di dunia ini, kita habiskan hanya untuk menumpuk bekal di dunia. Pas dunia ini kita tinggalkan, masuk ke alam kubur, gak punya bekal sama sekali. Babak belur kita. Padahal itu lama waktunya loh, dan lebih mengerikan. Kalau di dunia kita kehabisan bekal, paling jadi gelandangan. Itu tidak terlalu mengerikan, memang mengerikan sih. Tapi dibanding jadi gelandangan di alam kubur dan di akhirat, wah, lebih mengerikan lagi. Nah, makanya kalau umpamanya waktu 24 jam yang kita miliki, kita sisihkan dalam sepekan, nggak tiap hari ngaji kan? Paling sepekan sekali. Kita sisihkan 2 jam dalam sepekan, itu juga masih belum adil atau belum semestinya, karena 2 jam dalam seminggu untuk kehidupan kita 1000 tahun di alam kubur.
teruntuk selamanya di alam akhirat. Sedangkan yang di dunia yang hanya 100 tahun, 20 jam lebih kita habiskan untuk di dunia. Itu aja sudah nggak sebanding, nggak adil bagi nasib kita kalah. Oleh karena itulah, maka coba sisihkan ngaji gitu. Nanti dari hasil ngaji yang 1 jam ini berdampak kepada ibadah yang lainnya. Berdampak juga menjadikan hidup kita di alam dunia nanti walaupun untuk kepentingan dunia tapi tetap berefek positif di akhirat. Makan kita untuk di dunia, tapi makan kita kalau dengan ilmu bisa jadi ibadah. Dengan tangan kanan, gugur dosa nambah pahala. Bismillah, gugur dosa nambah pahala. Selesai makan berdoa dengan doa makan yang benar, gugur dosa nambah pahala. Saya mau tanya, bagaimana doa selesai makan yang benar? Hafal enggak? Bagaimana doanya? Kebanyakan adalah alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu hadis yang dhaif. Yang diamalkan bukan dari Nabi SAW. Lalu mana yang sahih ini? Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud menyatakan siapa orang yang makan lalu setelah makan dia berdoa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Orang yang setelah makan berdoa begitu akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dunia aktivitasnya tapi berdampak ke akhirat. Ya di dunia kenyang, ya enak karena makan, ya setelahnya dosanya diampuni. Akibat ngaji itu kayak begitu tuh. Ke WC, perbuatan yang dianggap kotor dan jijik tidak akan bisa melihat mereka. Gitu ya. Nah, terus di dalamnya ada adab tidak boleh baca Al-Quran, hadis atau bicara, tidak boleh membelakangi atau menghadap kiblat. Terus ketika keluarnya dahulukan kaki kanan. Terus ada doa ghufranaka. Itu semuanya pahala itu. Dosa gugur, pahala nambah. Ke WC itu rutinitas duniawi tapi bernilai ibadah, ada keuntungannya di akhirat. Jadi masuk keluar WC nambah pahala dan menggugurkan dosa. Tapi dari sini jangan disimpulkan kalau begitu kita programkan aja keluar masuk WC terus. Ya, kan itu kesimpulan yang salah. Karena apa? Karena aktivitas di luar WC jauh lebih bernilai lagi ibadahnya gitu ya. Bisa berzikir, bisa baca Quran, bisa itu. Yang itu nggak bisa dilakukan di dalam WC gitu. Nah kata Ustaz juga ke WC itu ibadah. Seharian di WC terus. Keliru itu kesimpulannya. Nah itu hasil ngaji menjadikan semua rutinitas harian untuk kepentingan dunia kita ternyata berdampak positif di akhirat pun. Kalau nggak ngaji nggak kepikiran sampai sana. Oleh karena itu prinsip seorang muslim hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita semuanya ibadah, makan kita ibadah, tidur kita ibadah, berpakaian ibadah, keluar masuk rumah ibadah, keluar masuk WC ibadah. Karena semua rutinitas kita ini merupakan media penerapan sunnah Nabi SAW dalam perkara itu. Inilah salah satu hikmah kenapa Nabi itu diutus dari kalangan manusia, agar Nabi tersebut melakukan rutinitas yang memang rutin dilakukan oleh umumnya manusia, sehingga mengikuti Nabi dalam rutinitas itu menjadi ibadah. Seperti itulah ketika Nabi sebagai manusia biasa suka sakit, ada tuntunan bagaimana ketika sakit. Nabi sebagai manusia biasa suka sakit hati, disinggung orang. Nah itu juga ada tuntunan bagi kita ketika hal tersebut kita alami. Nabi sebagai manusia biasa kena sihir, kan pernah Nabi selalu kena sihir. Dan kasus kena sihirnya Nabi itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Dan itu menjadi asbabun nuzul turunnya surat Al-Falaq dan An-Nas itu tidak bertolak belakang dengan kemaksuman Nabi SAW. Sesuatu yang manusiawi.
Tidak ada hubungannya dengan kemaksuman. Karena apa? Sama apabila manusia disakiti oleh orang, Nabi SAW umpamanya dibacok oleh pedang orang kafir, apakah mental? Enggak mental, tetap aja terluka. Nabi SAW kalau tidak makan, lapar enggak? Lapar. Kenapa? Karena beliau nabi manusia biasa. Nggak boleh dikatakan, katanya Nabi itu maksum, tapi kok nggak makan lapar? Nggak ada hubungan itu. Katanya Nabi itu maksum, tapi kok ketika disabet pedang orang berdarah? Nggak ada hubungan kemaksuman dengan. Katanya Nabi itu maksum, tapi kok kena sihir kena? Nggak ada hubungan. Itu sangat manusiawi. Kalau orang melukai Nabi bisa luka, begitu juga bangsa jin kalau melukai Nabi ya bisa aja, bisa kena juga. Sebagaimana halnya Nabi dilukai, disakiti oleh manusia, oleh binatang, atau oleh bangsa jin sekalipun, berupa sihir tadi. Cuma kasus kena sihirnya Nabi SAW memberikan tuntunan kepada umatnya bagaimana kalau umatnya kena sihir. Oh, Nabi juga pernah caranya begini menyembuhkannya. Kita jadi punya tuntunan. Oleh karena itu, sebagian orang yang terlalu memaksakan diri membela kemaksuman Nabi secara membabi buta sampai menolak, bohong tuh hadis yang menyatakan Nabi kena sihir. Gak masuk akal. Disangkanya wahyu agama itu berdasarkan akal, bukan berdasarkan wahyu. Kan Nabi maksum, betul maksum. Kemaksuman itu tidak mencakup hal-hal tadi. Dan Nabi SAW dijaga oleh para malaikat. Kenapa bisa kena sihir? Loh, sama aja kasusnya dengan perang Uhud. Nabi kan dijaga oleh para malaikat, tapi kenapa terluka? Seperti itu kan? Jadi penjagaannya itu tidak mencakup seperti yang diungkapkan oleh orang tadi. Tapi yang jelas Nabi SAW tidak sampai meninggal di medan perang, di tangan, di pedang orang kafir. Sebagaimana Nabi SAW tidak sampai meninggal karena kena sihir, enggak. Tapi orang kafir bisa menyakiti Nabi SAW, bisa, baik fisiknya maupun psikisnya. Psikisnya dengan cara dihina, dengan cara difitnah, dengan cara gelar buruk gitu kan. Secara psikis pasti kena, karena Nabi itu manusia biasa. Terus ketika perang terluka, iya terluka, tapi tidak sampai meninggal. Dan ketika kena sihirnya kena, tapi tidak sampai meninggal. Dari sana lahir tuntunan bagi umatnya bagaimana kalau umatnya kena sihir. Karena Nabi pernah kena, dengan cara begitulah pengobatannya kita dapat tuntunan. Sempurnalah agama Islam. Bahkan sebagai Nabi yang maksum beliau lupa dalam sholat. Sholat zuhur sama asar 2 rakaat. Salam, sudah. Abu Bakar, Umar semuanya diam. Ada sahabat, ya Rasulullah, engkau sholatnya dikosor atau engkau lupa? Kata Nabi, dikosor. Enggak, lupa. Oh, kalau begitu engkau lupa. Kita baru 2 rakaat. Atau kadang-kadang zuhur atau asar 5 rakaat, tapi terus sujud sahwi. Atau kadang-kadang sholat zuhur lupa tahiyat awal. Nah, dari lupanya beliau memberi anugerah kepada umatnya tentang adanya apa? Sujud sahwi. Jadi kalau umatnya nanti lupa, nggak bingung. Nabi juga dulu pernah lupa sujud sahwi. Bayangkan kalau kemaksuman Nabi sampai tidak pernah lupa dalam sholat, umatnya suka lupa, Nabinya nggak pernah lupa. Bingung kita. Ini sudah berapa rakaat ya? Gak ada tuntunan karena Nabi nggak pernah lupa. Tuh, bayangkan. Oleh karena itu sebagai manusia biasa suka lupa. Jangan sampai katanya Nabi maksum, tapi kok lupa? Gak ada hubungan itu. Maksum lupa. Lupanya adalah hal yang manusiawi. Maksumnya adalah dalam penyampaian syariat tidak akan salah. Tapi dengan dilupakannya Nabi oleh Allah, sempurnakanlah syariat ini untuk manusia yang suka lupa. Sehingga pas manusia lupa dalam sholat nggak bingung, nggak tenang. Nabi juga dulu pernah, dan inilah solusinya, yaitu sujud sahwi. Seperti itulah, wallahu a'lam bishawab. Oke, itu teh pertanyaan jawaban untuk pertanyaan yang gimana? Kamu ngajak. Hah? Ngajak.
Oh, jaket taklim sampai ke sihir. Ya silakan yang kedua. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Allah berfirman bahwa doa syirik itu tidak akan diampuni dan Allah mengampuni doa selainnya. Kemudian syirik juga terbagi syirik besar dan syirik kecil. Kemudian ada juga saya pernah dengar bahwa kecil-kecil dosa syirik itu lebih besar dari dosa membunuh. Mungkin Ustaz bisa lebih menjelaskan kepada kita tentang dosa syirik yang kecil-kecil itu seperti apa, karena mungkin itu bermanfaat untuk kita. Bagaimana menghindarinya? Terima kasih. Iya. Syirik dibagi dua, syirik besar dan syirik kecil. Apa bedanya? Bedanya syirik besar adalah syirik yang mengakibatkan pelakunya keluar dari Islam. Pelakunya disebut musyrik. Keluar dari Islam, dia bukan muslim lagi, murtad dan gugur semua amal-amalannya. Dan bila mati dalam keadaan demikian, dosanya tidak akan diampuni. Sebagaimana firman Allah, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Semuanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendaki. Ayat ini untuk orang yang tidak tobat. Jadi dia syirik, tidak tobat dan ke bawah mati, tidak akan diampuni. Adapun kalau sebelum mati dia tobat, ya diampuni. Abu Bakar, Umar, Utsman tadinya orang musyrik. Para sahabat tadinya orang musyrik, kalau masuk Islam tobat dari syiriknya dan diampuni. Jadi ayat yang menyatakan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, itu maksudnya kalau dosa syirik itu terbawa mati dan tidak ditobati, nggak ada ampun. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik walaupun terbawa mati, tidak ditobati, mungkin diampuni. Apa bagi semua orang? Tidak. Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki, tidak bagi semua orang. Nah, lalu siapa orang-orang yang Allah kehendaki dosa-dosanya akan diampuni selain dosa syirik? Nah, ini banyak rinciannya. Sampai Syekhul Islam menyusun sebuah kitab yang berjudul Ahkam Uswatul Mu'minin, hukum orang mukmin yang maksiat. Di sana dijelaskan tentang beberapa faktor penghapus dosa selain tobat. Contoh yang menghapus dosa, musibah yang tadi kita jelaskan siang hari untuk para nakrowannya. Kedua, selain musibah juga kebaikan-kebaikan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, Umrah ke Umrah, itu menghapus dosa-dosa. Salat Isya yang tadi kita lakukan menghapus dosa dari maghrib ke Isya. Nanti setelah Isya kita dosa lagi nih, bagi yang berdosa. Tapi nanti salat subuh hapus lagi dari Isya sampai subuh, begitu terus. Kenapa? Karena itu kebaikan. Tanpa harus tobat, kebaikan itu bisa menghapus dosa. Makanya Nabi bersabda, "Atbi'is sayyi'atal hasanah tamha." Ikuti keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu bisa menghapus dosa keburukan tadi. Apalagi yang bisa menghapus dosa? Mencari ilmu kayak begitu, menghapus dosa. Para malaikat selama kita mencari ilmu berdoa, "Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka." Begitu terus. Itulah yang disebut dengan sholawatnya para malaikat. Dan banyak lagi. Jadi orang-orang yang berdosa besar dan tidak tobat ke bawah mati, dosa besarnya mungkin terampuni bagi orang yang banyak menerima musibah, banyak menderita, banyak melakukan kebaikan, banyak thalabul ilmi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, adapun bagi orang yang berdosa tapi umpamanya ya kebaikannya sedikit. Kenapa disebut syirik? Karena riya, menduakan Allah dalam hal niat. Umpamanya kita sholat tapi 90% untuk Allah, 10% untuk pujian manusia. Siapa tahu kalau saya kelihatan sholat gitu ya, ada yang ngulung mantu umpamanya. Jadi sholatnya riya, ingin dilihat, sum'ah ingin didengar. Umpamanya kita ke kamar, nggak ada orang, tapi di luar kamar banyak orang, kita mau ngaji, agar ngaji kita diketahui bahwa kita ngaji bukan tidur, kita keraskan agar orang-orang dengar kita ngaji. Itu sum'ah namanya.
Kalau riya ingin dilihat, kalau sum'ah ingin didengar. Atau kita tahajud tadi malam khusyuk banget, tapi nggak ada yang tahu. Sayang nih suzur ini. Besoknya kita omongkan ke orang-orang, tadi malam ya saya tahajud khusyuk banget. Saking khusyuknya sih nggak ingat apa-apa. Itu tidur itu. Nah itu sum'ah namanya. Memberitakan amal soleh yang kita lakukan, amal soleh yang ketika dilakukan tidak dilihat oleh orang, tidak ada yang melihat, tapi kita perdengarkan ke orang, kita beritakan ke orang, itu juga sum'ah. Untuk apa? Untuk dipuji. Wah kamu hebat orang soleh, saya ya kan gitu. Akhirnya apa? Ada unsur ingin dinilai orang. Ini syirik kecil, karena menduakan Allah azza wa jalla. Termasuk syirik. Kenapa dianggap kecil? Karena itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Orang yang beramal dengan riya tidak kafir, tidak murtad. Kecuali kalau syirik besar tadi menyembah patung, itu murtad itu. Walaupun tetap sholat kepada Allah, tapi juga sujud ke patung, itu murtad itu. Syirik besar keluar dari Islam. Tapi kalau riya tidak mengeluarkan dia dari Islam. Makanya sama-sama syirik, tapi dia disebut syirik kecil, tapi tidak mengeluarkan dia dari Islam. Termasuk pergi ke dukun, termasuk meramal. Sekarang ke dukun atau meramal itu cukup di kamar sendiri, nggak perlu pergi ke tempat dukun gitu. Cukup pegang HP, cukup ketik rek, spasi, mahal gitu ya. Itu sudah, itu syirik kecil itu. Sambil merem bisa syirik kecil itu. Atau buka internet ada horoskop kan, baca, itu syirik kecil itu. Mau percaya mau tidak itu nggak boleh. Orang yang pergi ke dukun itu ada 3 golongan, 2 diantaranya haram, 1 diantara bagus. 2 yang haram itu pertama orang yang datang ke dukun dan tidak mempercayai ucapan dukun. Orang seperti ini 40 hari 40 malam sholatnya tidak akan diterima. Kedua, ini yang lebih parah, datang ke dukun dan mempercayai semua omongan dukun. Orang ini kafir kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, man ata arrafan aw kahinan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang datang ke dukun atau tukang ramal lalu membenarkan omongannya, maka dia telah kafir kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kafirnya kafir kecil, tidak kafir besar. Pelakunya tak muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Nah 2 datang ke dukun ini haram. Yang ketiga ini bagus, coba lakukan. Yaitu datang ke dukun untuk mendakwahi, menasihati. Tapi harus siap-siap. Pak dukun, haram di dukun. Tobat. Nah ini yang bagus ini. Tapi nggak ada orang yang datang ke dukun dalam rangka yang ketiga ini. Tulangnya sakit. Nah seperti itu. Jadi perbedaan syirik besar dan syirik kecil adalah dari segi efek. Kalau syirik besar efeknya keluar dari Islam, murtad, kafir ketika itu. Kalau syirik kecil tidak keluar dari Islam, tapi dia terjerumus dalam dosa besar. Lalu kadar dosa besar syirik kecil itu segimana? Ya, itu lebih besar daripada dosa maksiat. Kenapa? Umpamanya tadi dikatakan membunuh, umpamanya mencuri, atau umpamanya berjudi, itu dosa besar. Tapi syirik kecil lebih besar dosanya daripada maksiat tadi. Kenapa? Karena kalau maksiat tadi yang dicuri adalah hak orang. Kita mencuri uang orang, itu hak orang. Kita umpamanya memukul orang, itu merampas hak kehormatan orang lain, dan seterusnya. Adapun syirik kecil yang dirampas hak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang mesti 100% ditujukan kepada Allah cuma setor 90%. Yang 10% lagi ditujukan kepada makhluk, kepada pujian orang, penilaian orang.
Jadi hak Allah diambil, diberikan kepada makhluk. Jadi inilah yang menjadi penyebab kenapa syirik kecil dosanya lebih besar daripada dosa maksiat. Karena kalau dosa maksiat merampas hak sama manusia, membunuh itu merampas hak nyawa orang itu, mencuri merampas harta orang itu, memaki, menghina itu merampas kehormatan orang itu, masih hak orang. Adapun syirik yang dirampas hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dianggap dosanya lebih besar daripada dosa-dosa kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ke SMS yang 5 tadi. Sudah 1 kan? Tinggal 4 lagi. Tambah 3 lagi Ustaz. Ya, ada pertanyaan lagi Ustaz dari pihak Ibu. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana sikap kita sebagai seorang anak terhadap orang tua bila kita ingin memberitahukan hal-hal yang benar, maksudnya sesuai Quran dan Sunnah, tapi takut dicap kita sebagai anak yang durhaka? Mohon solusinya. Iya. Silakan sambil makan dulu. Biar nggak ngantuk. MC agak penting ngomongnya sedikit, istirahat aja. Jadi lebih banyak kesempatan makan. Kalau kita sudah ngaji, tahu Quran Sunnah, orang tua belum, dan kita ingin memperbaiki. Bagaimana caranya? Karena kalau kita umpah langsung, "Mak, Pak, itu salah loh yang Bapak Mak lakukan." Kita dicap sok tahu kamu. Baru ngaji sekali sudah menganggap orang tua sesat. Nah itu memang keliru caranya. Ya, pertama, jauh sebelum kita mendakwahi orang tua dengan lisan, dakwahi dulu orang tua dengan akhlak, dengan kemuliaan akhlak, dengan cara langsung mengaplikasikan ilmu yang kita dapat dari pengajian. Di pengajian dibahas tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Coba setelah ngaji ya, kita berubah di rumah. Tadinya jam 6 baru bangun. Sekarang setelah ngaji jam 2:30 sudah bangun, tahajud. Sampai sebelum subuh sudah selesai. Nah, sebelum subuh orang tua masih tidur, kita sudah kerja. Kita sudah nyuci piring, kita sudah nyuci pakaian, kita sudah ngepel, dah nyapu, dah beres-beres, sudah masak. Begitu orang tua kita bangun gitu ya, ibu biasanya langsung mau nyuci piring, loh kok sudah beres semua. Tinggal nyuci pakaian aja, langsung ke WC, loh pakaiannya sudah dijemur. Kalau begitu tinggal nyapu halaman, loh sudah dipel semuanya. Begitu sedang bingung begitu, kata anaknya, "Ibu, ini kopi panas, silakan." Dia kan kaget, anak saya kok biasanya pemalas. Yang kenapa? Kalau belum dibayur sama air segar nggak bangun. Terus kerja di rumah biasa nggak peduli gitu ya. Mau semrawut, mau berantakan nggak pernah. Ikut beres-beres disuruh juga, malas gitu. Ini semua sudah beres. Jangan-jangan ini memang lagi ada maunya karena gimana. Besoknya begitu juga, nggak pernah minta, tapi besoknya begitu terus. Akhirnya kan orang tua senang apa sedih? Senang, wah anak saya berubah, asalnya pemalas jadi rajin. Asalnya kalau ke orang tua kasar, teriak-teriak, sekarang jadi santun dan sopan. Asalnya hanya merepotkan, sekarang membantu. Itu pasti senang. Pasti memberi perhatian yang positif kepada kita sebagai anaknya. Lama-lama orang tua juga nanya, "Kamu kok jadi berubah, jadi baik, jadi rajin, jadi sopan, jadi santun, jadi perhatian ke orang tua. Kenapa sih?" gitu. Kesambet apa? Kesambet ya.
Kita jawab, jadi hasil ngaji mah. Saya ngaji di sono diajari kayak begini. Coba orang tua melihat hasil ngaji kayak begitu, penilaiannya ke pengajian itu positif apa negatif? Positif. Oh, ngaji di mana kamu? Di sana. Siapa ustaznya? Si Anu gitu ya. Nanti adik kamu, kakak kamu bawa biar berubah. Disuruh tuh anak-anaknya yang lain. Dia ngobrol sama tetangga. Anak saya tanya pemalas, tanya menyebalkan, tadinya rese, sekarang berubah menjadi baik. Masa iya? Katanya pas nanya kenapa tuh? Katanya ngaji ke sana. Oh gitu, bawa anak saya, kan begitu. Akhirnya pasti akan positif, tanpa harus ngomong orang tua terdakwah. Pengajian itu bagus ya, anak kita jadi berubah. Bu, yuk kita ikut apa yang diajarkan. Akhirnya kita harus diajar. Kalau umpamanya ngajinya jauh di luar kota gitu, pas pulang ada radionya. Kalau di Indonesia ada radio Roja gitu ya, ada TV Roja. Mungkin TV Roja di sini ketangkap apa enggak saya nggak tahu tuh. Ada CD-nya, ada internetnya. Oh di kampung mana ada internet? Bisa disetel gitu ya. Nah, jadi tanpa harus berbicara dengan lisan, kita sudah langsung berdakwah dengan kemuliaan akhlak. Ini yang benar. Rata-rata itu tidak dilakukan. Jadi sehabis ngaji gitu, tahu yang benar, melihat orang tuanya salah langsung. Akhirnya nggak mau ngomong. Akhirnya segala macam disalahkan. Ma itu salah. Kalau makan itu jangan begitu, jangan nyender gitu. Kalau makan itu jangan pakai tangan kiri. Semua disalahkan. Akhirnya orang tuanya serba takut kalau di hadapan anaknya. Ngomong apa salah, bernafas pun takut. Nah, terus karena nyalah-nyalahin orang, akhlak tidak berubah, tetap malas, tetap nggak mau bekerja, membantu orang tua di rumah gitu ya. Nah, akhirnya ini orang sebelum ngaji nggak gitu-gitu amat, setelah ngaji semuanya jadi salah. Nah, akhirnya ke adiknya, kamu jangan kayak kamu jangan ngaji terus. Akhirnya pengajian siapa ustaz? Ustaznya yang ditembakkan. Oleh karena itu jauh sebelum kita berdakwah dengan lisan, dakwahlah terlebih dahulu dengan akhlak. Insya Allah lebih mengena lah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terus yang panjang pertanyaan. Baik, ini yang agak panjang nih. Ada pertanyaan dari pihak Ibu berupa, jika keterpurukan umat Islam di Indonesia disebabkan oleh gagalnya dakwah, apakah mempersiapkan anak menjadi dai, termasuk menyiapkannya melalui pendidikan Islam formal seperti pesantren atau college, menjadi wajib hukumnya? Pesantren atau apa? College itu. College, oh kursus sekolah juga. Iya. Tadi disebutkan lahirnya pemimpin yang buruk sebagai bukti gagalnya dakwah. Mungkin ada nggak orang yang sebelum layak memimpin? Banyak yang soleh, yang benar gitu. Tapi kenapa nggak kepilih? Karena para pemilihnya, rakyatnya nggak mau benar. Kalau dipimpin sama dia, kita harus benar nih. Kita belum siap benar gitu lah intinya. Belum siap berhenti mabuk, belum siap berhenti judi, belum siap berhenti maksiat kayak gitu. Akhirnya tidak mau memilih pemimpin yang benar. Nah, pemimpin ini aja yang dipilih. Kalau ini jadi bebas gitu. Nah, dan ini menunjukkan orang ini belum tersentuh dakwah. Dan yang seperti ini jumlahnya jauh lebih banyak, makanya suaranya dominan. Makanya pemimpin yang buruknya umat terpilih itu karena gagalnya dakwah. Melihat fenomena seperti ini, haruskah kita mempersiapkan anak kita jadi dai? Kalau ada pemikiran ke sana bagus. Akhirnya anak kita disekolahkan ke pesantren yang benar. Atau kalau nggak mampu ke pesantren, panggil guru privat gitu ya.
ya itu bagus. Apakah wajib? Ini jadi fardu kifayah. Dakwah ini fardu kifayah. Apabila ada sebagian yang melaksanakan, gugurlah kewajiban ini bagi yang lain. Tapi yang berpahala hanyalah orang yang melaksanakannya saja. Jadi kalau ada pemikiran seperti itu, ya itu bagus, silakan dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz mau dibuka biar lebih keras suaranya. Oh. S. Keras itu. Iya, wah. Iya, udah 2 pertanyaan, tinggal 3 lagi. Mungkin dari Bapak atau saudara kita dari Malaysia ini belum ada. Tadi sempat salah sangka. Kalau tidak ada, biar saya lanjutkan ke Ibu. Sedikit aja. Baik, makasih. Jadi Pak Ustadz, mengenai topiknya kan kita ada untuk mencari ilmu. Sementara mungkin saya, terus mungkin teman-teman yang lain juga terbataslah buku-bukunya. Dan mungkin zaman sekarang hanya dikit-dikit kita tanya Mbah Google gitu ya. Dan kadang-kadang lari ke situs-situs yang kita juga nggak paham. Apakah ini sumber yang betul ataukah salah? Nah, apakah kita belajar melalui internet ini diperbolehkan atau bagaimana? Kemudian, apakah mungkin ada informasi dari Pak Ustadz ke situs mana sebaiknya kita kalau mau mencari? Kadang-kadang kita terpikir saat kita melakukan, misalnya, wah kita mau puasa hajian, kira-kira dasarnya apa, kita mau ingat kembali gitu. Kemana kita cari? Kadang dulu ingat, sekarang lupa karena setahun sekali. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Iya. Bolehkah kita belajar Islam lewat internet? Ya, internet itu berisi jutaan buku, tulisan, baik makalah atau tanya jawab atau buku. Sehingga apabila kita belajar Islam melalui internet, tak ubahnya dengan belajar Islam secara autodidak tanpa guru langsung. Dan itu berbahaya. Sehingga para ulama yang dikutip oleh Syekhul Islam, dikutip oleh Syekh Bakar Abu Zaid, menyatakan man kana ustadzuhu kitabahu fahatau aktsaru min shawabi. Siapa orang yang gurunya adalah kitabnya, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Kenapa demikian? Pertama, karena apalagi di internet seperti tadi, kita nggak tahu sumber website atau situs yang kita buka ini yang lurus atau yang keliru, yang benar apa yang salah. Nah, karena keawaman kita, pokoknya nanti kita kalau salah tinggalkan gitu kan, tanpa sadar yang kita buka adalah situs yang salah, tapi yang salah itu dikemas dengan argumentasi yang bagus, sehingga dianggap oh benar ini Quran, ini hadisnya, Quran dan hadisnya pasti benar. Yang salah apa? Interpretasi dari Quran Sunnah yang keliru. Tapi karena keawaman kita tidak tahu di mana letak kesalahan dari penafsiran ayat dan hadis tersebut, akhirnya tanpa sadar kita sudah terjerumus dalam kekeliruan. Itu pertama. Yang kedua, katakanlah ada situs atau website atau buku yang benar, tapi karena kita awam bahasa Arab, kita baca terjemahan. Ingat, setiap penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain menghilangkan banyak makna dari proses penerjemahan tersebut. Mungkin di antara bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang suka menerjemahkan dari satu buku ke buku lain, bahasa ke bahasa lain, Inggris ke Indonesia atau bahasa
asing lain ke bahasa Indonesia dan seterusnya. Saya mengalami dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Buku yang saya pegang judulnya Kitabul Ilmi Syarh Utsaimin, ini sudah diterjemahkan. Saya menerjemahkan, sudah diterbitkan oleh Ustaz Imam Syafi'i atau Nasrul dengan judul Panduan bagi para Penuntutnya. Itu pertama. Kedua, seringkali ada kalimat yang salah diterjemahkan. Ada orang yang hanya menguasai struktur bahasa Arab tapi nggak menguasai struktur bahasa Indonesia. Akhirnya keliru. Kalimatnya kalimat bahasa Indonesia tapi strukturnya Arab. Contoh dalam hadis Sahih riwayat Imam Bukhari dan Muawiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Banyak diterjemahkan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din, terjemahan siapa orang yang dikehendaki dengannya kebaikan, siapa orang yang dikehendaki oleh Allah dengannya kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agamanya. Coba, siapa yang dikehendaki oleh Allah dengannya kebaikan, bihinya itu diterjemahkan siapa orang yang dikehendaki oleh Allah dengannya kebaikan, maka Allah akan memahamkan baginya agamanya. Kalimat itu gak bisa dipahami gitu ya, karena dia menerjemahkan secara saklek. Struktur bahasa Arab yang dipertahankan, lalu kalimatnya dirubah dari dalam bahasa Indonesia. Kalimat bahasa Indonesia struktur bahasa Arab, jadi bingung kita. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah dengannya kebaikan, maka Allah akan pahamkan baginya agamanya. Bingung kita. Padahal makna yang benar adalah siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan membuat dia paham tentang agamanya. Itu baru bisa dipahami. Atau contoh yang kekeliruan, Rasul SAW bersabda dalam salah satu hadis, beliau menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini jadi salah. Diterjemahkan, tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bahasa Indonesia bagus, benar. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Itu bahasa Indonesianya benar, tapi terjemahan itu salah. Sebab hadisnya menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu bagi dirinya sendiri. Kan bedanya utamanya. Nah, karena itulah banyak terjadi kesalahan dalam penerjemahan. Salah satu motivasi saya menerjemahkan buku ini karena buku ini sudah diterjemahkan duluan oleh orang lain. Ketika saya baca, ngaco ini bukan main, jauh dari yang sebenarnya. Orang ini pertama nggak paham siapa pengarangnya, kedua nggak paham juga akidah dan manhaj pengarangnya, Syekh Muhammad Al-Utsaimin. Ketika Syekh Al-Utsaimin menjelaskan bahwa kalau kita sedang mendalami sebuah ilmu, terus dalami, jangan berpindah kepada ilmu yang lain. Karena apa? Karena kata Syekh Al-Utsaimin, li'annal banna di sana, banna itu artinya tukang bangunan. Tukang bangunan yang sudah mendalami ilmu bangunan, dia tidak akan berpindah kepada ilmu disiplin ilmu yang lainnya, seperti itu. Oleh penerjemah disebutkan karena Imam Hasan Al-Banna pun ini jauh sekali. Al-Banna menjadi Imam Hasan Al-Banna. Ini orang gimana ini? Akhirnya karena itulah saya terjemahkan buku ini. Sudah lama terbit. Ini menunjukkan penerjemahan itu banyak kekeliruan, banyak kesalahan. Kalau toh ada yang benar, jadi orang yang menerjemahkan harus menguasai 4 hal. Pertama, bahasa asli buku yang diterjemahkan. Kedua, bahasa terjemahan, bahasa Indonesianya. Sebab bahasa Arabnya menguasai, bahasa Indonesia nggak bisa, ya penyusunan kata dalam bahasa Indonesia jadi nggak beraturan. Ketiga, si penerjemah juga harus kenal penulis.
Syukur kalau bertemu, minimal faham akidahnya, manhajnya, pola pikirnya, karena dia banyak membaca buku-buku si penulis ini. Nah, dan yang keempat, memahami akidah, manhaj, pemikiran si penulis. Baru itu bisa pas gitu ya. Kalau enggak, wah akan keliru. Nah, bayangkan buku-buku terjemahan itu seperti itu, banyak makna yang hilang atau banyak bias dan banyak kekeliruan, lalu dibaca. Biasnya tambah gede lagi. Oleh karena itulah, maka belajar secara autodidak hanya membaca buku terjemahan berbahaya. Ketiga, banyak kalimatnya benar, tapi ketika kita baca, kita salah dalam memahaminya. Contoh seperti dulu saya membaca buku Al-Usulul Thalathah dengan syarah. Wah, paham bahasa Arab bisa gitu kan, bahasa ada yang 1-2 kata yang tidak mengerti, ada kamus gitu, paham. Lalu kita ajar, kayaknya 100% paham. Suatu saat ada daurah para ustadz, diajar oleh ahlinya, orang masyayikh dari Saudi, dari Madinah, atau dari Mekah, atau dari Yordan, atau dari mana aja yang memang sudah legitimated gitu, membahas kitab Usulul Thalathah. Nah, kita bilang kitab ini sudah kita kuasai, tapi kita ikuti. Ternyata apa yang terjadi? Penjelasan yang mereka lakukan membuka kesalahan kita selama ini. Oh, ternyata salah paham, yang dimaksud kalimat ini bukan begini, tapi begitu. Kalau yang begitu, ini bukan begitu, tapi begini. Baru terbuka. Saya pikir hanya saya. Lalu saya ngomong ke kawan-kawan, saya tanya mau ini begini, ternyata bukan begitu. Oh, saya juga begitu. Ternyata semua begitu. Jadi bisa salah paham. Oleh karena itulah benar sekali kaidah yang ditetapkan oleh para ulama, mangkana ustadzu kitabah faqatu aktar min sawabi. Siapa orang yang gurunya adalah kitabnya, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada benar. Oleh karena itu wajib berguru itu wajib belajar dengan cara langsung berguru. Contoh lihat, si Al-Utsaimin rahimahullah, beliau orang Arab, jago bahasa Arab, sehari-hari bahasa Arab dari kecil. Tapi apakah dengan bekal bahasa Arab langsung beliau baca kitab-kitab berbahasa Arab? Tidak. Beliau belajar dulu bahasa Arab dari matan Al-Ajurumiyah kepada Syekh bin Baz. Jurumiyah belajar dulu kaidah ilmu nahwu yang paling mendasar, terus sampai ke Alfiyah. Nah, terus setelah itu membahas kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu dalam bahasa Arab. Beliau sudah ahli bahasa Arab. Apakah baca sendiri? Tidak. Ternyata dalam membahas Sahih Bukhari, beliau mengaji juga kepada ulama lain, ke Syekh bin Baz, ke Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ke yang lain-lain gitu ya. Beliau belajar Sahih Bukhari. Oh, begini. Akhirnya karena terkulik-kuru, arah gitu, akhirnya pemahamannya lurus dan benar. Maka jadilah ulama besar, mujtahid abadi. Oleh karena itu tidak saya sarankan untuk belajar dari internet, tapi belajar secara rutin kepada orang tertentu yang dipercaya ilmu dan amanahnya. Dan untuk informasi-informasi yang memang kita butuhkan secara mendadak, boleh kita buka internet seperti Saum Arafah atau Saum Dzul Hijjah itu berapa hari gitu. Boleh kita tanya ke Pak Google, tulis nomor Saum Arafah, nanti muncul. Nah, cari website ustadz yang kita kenal, amanahnya dan ilmunya. Nanti begitu dibuka, linksnya langsung keluar kan? Linknya banyak nanti, wah nanti kita bisa klik ini dan seterusnya. Jadi satu orang yang kita kenal amanahnya, ilmunya, nanti akan membuka links ke orang-orang yang lain yang juga sama terpercaya. Paling begitu. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir deh ya. Kasihan itu ibu-ibu sudah pada ngobrol. Udah hilang hapus. Ustaz, kalau dari video gimana Ustaz? YouTube.
Ustaz. Ya, sama dengan yang tadi. Sama dengan yang tadi. Ya, Ustaz, ini ada pertanyaan lagi. Tadi sebenarnya sudah terjawab secara tidak langsung atau secara langsung. Apakah menuntut ilmu cukup dengan membaca dari buku dan mendengar kamar saja? Tidak perlu interaksi langsung dengan syekh atau Ustaz? Saya rasa ini sudah terjawab. Ya, itu yang terakhir. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu. Bolehkah akikah untuk seorang anak sekaligus diniatkan sebagai kurban untuk anak tersebut? Apakah ada hadisnya? Makasih atas penjelasannya. Iya, di dalam Islam penyembelihan yang disyariatkan ada 3. Pertama udhiyah. Udhiyah itu kurban yang dilakukan setahun sekali pada waktu Idul Adha. Kedua al-hadyu. Al-hadyu itu berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji tamattu'. Itu wajib hukumnya. Ketiga akikah. Akikah itu berkaitan dengan kelahiran seorang anak dan dilakukan pada hari ke-7. Kata Nabi SAW, kullu gulamin rahinatun bi aqiqati tudbahu lisabi'i. Semua bayi yang lahir masih tergali dengan akikahnya. Akikah ini disembelih pada hari ke-7. Jadi 3 penyembelihan yang disyariatkan ini waktunya berlainan, momennya berbeda, dan penyebabnya juga berbeda. Tidak ada yang sama. Oleh karena itu ketiga penyembelihan tidak berhubungan satu sama lain. Itu merupakan 3 ibadah yang berlain-lainan. Akikah berkaitan dengan kelahiran anak, kurban itu berkaitan dengan Idul Adha, dan al-hadyu berkaitan dengan haji. Cara melaksanakannya sama menyembelih, tapi momennya dan waktunya serta sebabnya berbeda. Makanya karena berbeda tidak mungkin dua-duanya disatukan karena waktunya berbeda. Andai umpamanya pas hari ke-7 kelahiran anak pas Idul Adha, 2 dia kalau dia mampu, ya akikah, dia juga kurban. Karena dua-duanya itu jenis ibadah yang walaupun jenisnya sama tapi berbeda penyebab dan berbeda momennya. Maka tidak boleh kedua hal yang berbeda sebab ini. Umpamanya akikahnya kapan, Idul Adhanya kapan, terus disatukan, itu nggak nyambung sama sekali ya. Ya, itu tadi pertanyaan terakhir dan jawaban terakhir. Cukup sampai di sini. Insyaallah besok juga kita akan berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pengingat kembali pada para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita insya Allah masih berkumpul kembali dalam kajian keluarga, insya Allah pada sesi ketiga dengan waktu yang sama.